Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Sus. Baik, sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita ketemu lagi ya. Masih ingat Ibu dengan saya siapa? Dengan Suster Angel. Baik, bagaimana perasaannya Ibu? Sudah merasa lebih baik, Sus. Nanti saya akan berikan beberapa pertanyaan lagi, nanti Ibu bisa menjawabnya ya. Apakah Ibu masih sering mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Sudah lumayan tidak sering, Sus. Berapa lama suara yang Ibu dengar yang berlangsung? Biasanya sekitar 10 menitan. Dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Dari sekitar daerah telinga saya, Sus. Seberapa keras Ibu suaranya? Kalau sekarang sudah lumayan tidak terlalu keras, Sus. Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar? Suaranya berasal dari luar, Sus. Seberapa sering isi suara yang Ibu dengar bersifat negatif? Sudah lumayan tidak sering, Sus. Tidak sering negatif. Isi suaranya apa ya Ibu? Untuk isi suaranya tuh ngajak saya untuk bunuh diri, Sus. Masih untuk menyuruh bunuh diri ya Bu? Iya. Sebelumnya. Baik, seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman? Untuk sekarang suaranya sudah mulai mereda dan tidak terlalu mengganggu. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Kalau suaranya itu lumayan cukup tidak nyaman dan tak mengganggu. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Sangat mengganggu dalam kehidupan sehari-hari, Sus. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Sudah lumayan cukup baik, Sus. Ya, bagus sekali ya Ibu. Apakah Ibu masih ingat ada berapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi? Masih ingat, Sus, ada 3 cara. Yang pertama ada teknik menghadit, yang kedua adalah teknik bercakap-cakap dengan orang lain, dan ketiga ada teknik untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Bagus sekali, ternyata Ibu masih mengingatnya ya. Apakah Ibu sudah melakukan latihan teknik menghadit, bercakap-cakap, sama melakukan aktivitas sehari-hari? Sudah, Sus, sudah saya lakukan. Selain dari cara yang telah Ibu sebutkan tadi, apa Ibu mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi? Saya belum mengerti, Sus. Belum mengerti ya, baiklah Ibu. Seperti janji kemarin, hari ini belajar cara yang keempat, yaitu minum obat. Tujuannya untuk mengontrol halusinasi yang dengan mengendalikan gejala halusinasi yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia, Sus. Untuk waktunya berapa lama kita berbincang-bincang Ibu? Bagaimana kalau 15 menit? Boleh, Sus. Tempatnya di sini saja ya Ibu? Iya. Ya. Baik, untuk masuk ke fase kerja ya Ibu sekarang, pengertiannya minum obat adalah salah satu strategi yang aman, yang umum digunakan dalam penanganan masalah ini. Obat-obatan ini bekerja dengan cara memengaruhi zat kimia di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku. Minum obat secara teratur, terutama obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, dapat membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi impulsivitas, dan mengendalikan perilaku agresif. Hal yang perlu disiapkan, Ibu nanti bisa mempersiapkan obatnya. Untuk itu masuk ke cara melakukannya ya Ibu. Sebelum minum obat, Ibu lihat dulu label di kotak obat, apakah benar nama Ibu tertulis di situ, berapa dosisnya yang harus diminum dan jam berapa saja yang harus diminum. Baca juga nama obatnya apakah sudah benar. Nanti Ibu bisa minta obatnya sama perawat, kemudian cek lagi apakah benar obatnya. Ibu pastikan apakah obat diminum sebelum atau setelah makan. Jangan pernah menghentikan obat ya Ibu, karena dapat terjadi kekambuhan. Bila nanti setelah minum obat mulut Ibu terasa kering, Ibu bisa mengatasinya. Ibu bisa menghisap es batu. Bila mata terasa berkunang-kunang, Ibu sebaiknya jangan beraktivitas dulu ya Ibu. Baiklah, setelah saya jelaskan dan contohkan tadi, Ibu bisa mengulanginya yang sudah saya ajarkan ya. Untuk pertanyaan tadi, kita melihat dulu apakah obat tersebut sudah tertera nama kita di obatnya. Lalu untuk dosis dan jenis obatnya apakah sudah benar untuk diminum.
Dan apakah obat tersebut diminum sebelum atau sudah makan? Dan untuk obatnya nanti diminta atau diambilkan di perawat dan dicek lagi apakah jenis obatnya sudah benar. Lalu untuk obatnya, kalau nanti semisal mulutnya terasa kering, itu bisa menghisap dengan es batu. Nanti kalau merasa berkunang-kunang, jangan melakukan aktivitas terlebih dahulu. Bagus sekali Ibu, Ibu sudah paham ya. Saat melakukan kegiatan ini, Ibu itu harus lebih fokus demi kesembuhan dan pemulihan Ibu. Baik Ibu, saya lihat Ibu semakin bagus sekali dan ada peningkatan dari hari ke hari ya. Ibu sudah dapat melakukan apa yang sudah saya ajarkan dan Ibu lakukan secara mandiri. Untuk keseluruhannya, saya menilai Ibu sudah bisa menerapkannya dan mampu mengontrol halusinasi Ibu. Sekarang kita masuk ke evaluasinya ya Ibu. Bagaimana Ibu perasaannya telah belajar tadi? Saya sudah memahami apa yang sudah saya diajarkan tadi. Untuk pengertiannya sudah paham Ibu? Sudah. Apa Ibu coba sebutkan lagi? Untuk pengertiannya, latihan tadi itu cara minum obat dengan baik dan benar agar tidak salah dalam minum obat, dari dosisnya, jenis obatnya, dan apakah minum sebelum atau sudah makan. Tujuannya Ibu mengerti? Untuk tujuannya untuk menghilangkan halusinasi yang muncul saat suara-suara itu terdengar. Baik, Ibu sudah paham semuanya ya. Selama ini Ibu mengalami halusinasi, Ibu tidak minum obat dengan benar. Kita sudah latihan, Ibu harus rajin meminum obat lagi agar halusinasinya lebih terkontrol. Baiklah Ibu, bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk melihat sejauh mana Ibu bisa melaksanakan teknik mengontrol halusinasi? Kita jadwalkan kembali ya Ibu untuk waktunya bersama tim kesehatan lainnya untuk Ibu konsultasi. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia, Sus. Waktunya nanti saya informasikan kembali ya Ibu. Untuk tempatnya nanti bisa di sini saja serta bisa direncanakan kembali perihal masalah Ibu. Bagus, terima kasih ya Ibu untuk waktunya. Ibu juga sudah paham tentang beberapa teknik cara mengontrol halusinasi. Jika sudah cukup, saya izin pamit ya Ibu. Baik, Sus, terima kasih. Ya, sama-sama.